Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi siswa-siswa Bapak di SMPN 1 Lembang. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dampak dari prokrastinasi. Ya, sebelumnya kita sudah membahas terkait jenis-jenis prokrastinasi, ada general prokrastinasi, ada neurotic prokrastinasi, ada academic prokrastinasi, dan yang terakhir ada yang disebut dengan decision making prokrastinasi. Namun hari ini Bapak ataupun kita akan sedikit menjelaskan terkait dampak apa saja sih yang akan terjadi apabila kita terus melakukan atau kita masih memiliki perilaku prokrastinasi atau menunda-nunda. Yang pertama yang pasti akan terjadi yaitu adalah tugas tidak akan terselesaikan. Ini sangat jelas ya. Ketika kita sering memiliki perilaku prokrastinasi sehingga tugas pasti tidak akan terselesaikan. Karena kita sering keheula. Nah, itu awas terjadi ya. Tugas tidak terselesaikan. Terus yang kedua terselesaikan tetapi hasilnya tidak memuaskan ya. Karena kita sering menunda-nunda, akhirnya kita harus mengerjakannya dengan deadline yang mepet ya. Karena kebiasaan ketika kita memiliki deadline yang mepet, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan karena kita terburu-buru dalam mengerjakannya. Nah, selanjutnya menimbulkan kecemasan sepanjang waktu sampai terselesaikan bahkan kemunculan depresi. Ini sudah jelas karena tugas yang harus kita selesaikan secepatnya, tapi karena kita terus menunda-nunda sehingga dalam pikiran kita, dalam hati kita kadang kan suka pikiran ya. Kepikiran ini kenapa belum dikerjakan, terus dalam hati ternumpuk. Sudah dikerjakan, belum dikerjakan, sehingga masih kepikiran. Akhirnya timbullah rasa cemas dan bahayanya kadituna kena jadi depresi. Nah, selanjutnya tingkat kesalahan yang tinggi karena individu merasa tertekan dengan batas waktu yang semakin sempit. Yang tadi ini mah ya, karena kita ngerjakeun di engke-engke wae terus dikerjakan dengan waktu yang mepet sehingga tingkat kesalahannya pasti sangat sangat tinggi. Oke, selanjutnya dampak prokrastinasi. Waktu yang terbuang lebih banyak dibanding dengan orang lain mengerjakan tugas yang sama. Iya, ini betul ya. Karena ketika kita sering prokrastinasi, menunda-nunda, waktu yang terbuangnya akan lebih banyak. Karena nulain mah udah ngerjakeun, yang lain mah tidak ditunda-tunda, kita mah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak patut untuk kita lakukan. Selanjutnya pada siswa atau pelajar yang dapat merusak kinerja akademik seperti kebiasaan buruk dan belajar, motivasi belajar yang rendah, dan rasa percaya diri yang rendah. Ya, ini pun jelas ketika kita sering menunda-nunda, pasti dalam motivasi belajar pun akan mengurang. Rasa percaya diri rendah. Kenapa? Karena iya betul, karena pengerjaan tugasnya yang ditunda-tunda. Jadi rasa percaya dirinya hilang. Selanjutnya, prokrastinasi dapat dialami oleh siapapun. Akan tetapi bila prokrastinasi dialami oleh siswa dalam menyelesaikan studinya, maka mana ini teh? Kepotong. Maka biasanya ketika kita mengalami prokrastinasi, memiliki kebiasaan yang buruk. Gitu. Itu intinya. Oke, selanjutnya faktor terjadinya prokrastinasi. Nah, faktor terjadinya prokrastinasi ini ada beberapa. Satu, tidak adanya motivasi. Ya, kalau kita misalkan ada motivasi, biasanya prokrastinasi akan munculnya sedikit atau malahan tidak akan pernah muncul. Kenapa? Karena adanya motivasi. Sedangkan ketika kita tidak punya motivasi, contoh,
Misalkan kita teh belajar teh misalkan karena pengen masuk bisa ke sekolah ke SMA mana misalkan ya, cita-citanya pengen jadi dokter atau cita-cita pengen sekolah ke SMA 1 Bandung misalkan ke SMA 2 Bandung, kan itu ada motivasi. Tapi ketika kita tidak memiliki motivasi sama sekali, biasanya eh, akan disimpan-simpan kayak gitu, akan ditunda-tunda. Selanjutnya kedua, kurangnya kemampuan mengatur diri atau self regulasi. Awas nih yang masih memiliki jiwa keanak-anakan ya. Kalian tuh sudah mulai masuk SMP mah harusnya sudah mulai mengerti bagaimana cara menjadi orang yang dewasa, bagaimana cara menjadi orang yang remaja, bukan lagi anak-anak yang harus bisa kembali mengatur diri sendiri. Selanjutnya perfeksionis atau disebut juga ingin segala sesuatu itu sempurna. Mengerjakan tugas misalkannya bikin makalah atau bikin poster karena merasa belum puas dengan hasilnya sehingga terus ditunda-tunda karena merasa kurang. Padahal kerjakan semampunya kita saja. Ya, perfeksionis dalam hal yang lain mungkin ada baiknya. Namun dari segi prokrastinasi, perfeksionis adalah hal yang tidak baik. Selanjutnya tidak teratur. Selanjutnya manajemen waktu yang buruk. Nah, ini jelas ya. Kita tidak punya deadline yang bagus. Misalkan pagi main game, siang ke sekolah main game, pulang main game. Nah, itu karena manajemen waktunya yang buruk. Jadi diusahakan kita memiliki manajemen waktu yang baik, sudah punya ketentuannya masing-masing. Sudah ada waktunya masing-masing. Misalkan jam 9 atau setengah 10 sudah tidur. Nah, itu harus diterapkan dalam kehidupan. Misalkan jam 8 sampai jam 9 digunakan untuk belajar. Jadi sudah ada timeline waktunya tersendiri. Selanjutnya takut gagal dan meragukan kemampuan diri sendiri. Ini sudah jelas ya. Faktor bisa terjadinya kita sering menunda-nunda. Oke, selanjutnya mencegah prokrastinasi. Satu, tingkatkan rasa percaya diri. Ketika kita memiliki percaya diri yang tinggi, maka prokrastinasi biasanya cepat menghilang atau malahan tidak terjadi. Malahan atau tidak ada. Selanjutnya, buatlah rencana kerja dengan jadwal yang tertulis. Tadi ya, sesuai dengan yang Bapak berikan. Silahkan dari sekarang coba dipikirkan atau dibuat plannernya. Misalkan pagi bangun jam sabaraha, makan pagi jam berapa, berangkat ke sekolah jam berapa. Terus misalkan bantuin orang tua jam berapa, mengerjakan PR pun jam berapa, itu sudah ditulis dengan baik-baik ya. Supaya kita ketika memiliki penyakit prokrastinasi dalam diri agak sedikit mengurang atau mudah-mudahan sampai hilang sehingga kita dalam mengerjakan sesuatu itu tidak ditunda-tunda. Nah, selanjutnya mulailah dari sekarang juga ya. Mulai dari sekarang juga. Coba cari hal yang paling mudah terlebih dahulu menurut kalian. Dari yang termudah dulu atau lebih bagus dari yang tersulit terlebih dahulu. Biasanya nyaman. Kalau kita mengerjakan dari yang sulit terlebih dahulu, nanti kedepannya biasanya memiliki sugesti, pikiran, karena sisanya yang mudah, maka pengerjaannya biasanya akan cepat. Selanjutnya bangun kebiasaan disiplin. Ya, ini sudah jelas. Jadi kalau misalkan tank waktunya jam 8 waktu belajar, ya kita harus konsekuen ya dengan jadwal yang sudah kita buat. Ya kita gunakan untuk belajar kayak gitu. Jangan kayak jam 12 siang misalkan karena kita rajin pengen belajar digunakan di jam 12 siang. Nah, itu kan tidak baik juga. Nah, selanjutnya poin yang ke berapa sekarang teh? Ya pokoknya poin selanjutnya lah ya. Pikirkan hal-hal yang tak terduga. Nah, karena
ketika kita sering melakukan kegiatan prokrastinasi, karena kita sering tidak memikirkan ke depan nanti kumaha eta lamun kita lakukan, ya. Misalkan, lamun kita sering menunda-nunda misalkan apapun itu, kita pikirkan hal negatif ataupun akibat yang kita lakukan. Nah, selanjutnya berpikir strategis, ya. Maksud berpikir strategis, coba dipikirkan mindsetnya lebih digunakan kembali. Contoh, berpikir strategis. Pikirkan manfaat-manfaat yang kita dapatkan apabila kita dapat mencegah prokrastinasi. Hal-hal manfaat apa saja sih yang akan kita dapatkan kalau kita tidak menunda-nunda dalam hal apapun itu. Nah, dan yang terakhir, kerjakan sedikit tapi sering, ya. Jadi di deadline waktunya, misalkan pengerjaannya di 25 menit, istirahat 5 menit. 25 menit, istirahat 5 menit. Jadi kerjakan sedikit tapi sering, itu jauh lebih bagus daripada kita mengerjakan langsung secara banyak tapi hanya sekali-sekali, ya. Jadi itu intinya cara mencegah prokrastinasi. Oke. Terima kasih sudah menyimak tugasnya untuk hari ini. Silahkan kalian bentar ya. Silahkan sekarang kalian buat sebuah poster berbentuk larangan atau hindaran atau misalkan pengetahuan tentang prokrastinasi yang kalian tahu, ya. Dibuatnya di mana? Bebas. Mau di Canva boleh, mau di aplikasi apapun itu boleh. Bentuknya poster, dikirimnya hari ini, ya. Jadi yang sudah tugasnya silahkan dikirim di grup BK-nya masing-masing. Nanti Bapak coba kirimkan juga contoh tugasnya. Kalau masih bingung nanti bisa disimak contoh poster dari prokrastinasi. Mungkin sekian dulu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.